Mitra bisnis Kementerian Perindustrian menolak proposal Apple untuk membangun pabrik AirTag di Batam senilai 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16 triliun rupiah. Menurut Menperin, jumlah investasi itu di bawah harapan pemerintah Indonesia dan dibandingkan investasi perusahaan teknologi lain di Indonesia. Apalagi Apple sebenarnya sudah sukses meraup penjualan hingga 56 triliun rupiah di Indonesia selama 2023 hingga 2024. Sehingga Kemenperin meminta Apple merevisi proposalnya jika ingin iPhone 16 diizinkan beredar di Indonesia. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community, M. Tesar Sandikapura. Baik Pak Tesar, bagaimana Bapak mencermati penolakan pemerintah ini? Ini memang menurut saya pemerintah ingin kita membuat pabrik yang high-tech ya. Tidak hanya sekedar pabrik AirTag yang ya bisa dibilang tidak terlalu padat teknologi. Mungkin itu salah satu penyebab pemerintah menolak tawaran Apple yang ingin membangun pabrik AirTag di Indonesia. Menurut Bapak, apa yang membuat Apple sepertinya masih belum berminat membangun pabrik handphonenya di Indonesia? Saya melihat ada beberapa faktor yang mungkin menjadi pertimbangan Apple, terutama masalah SDM Indonesia mungkin yang dilihat masih belum siap terhadap kesiapan untuk membangun pabrik handphone di Indonesia. Lalu juga masalah supply chain yang mungkin dianggap Indonesia masih tidak terlalu efisien jika mereka membangun pabriknya yang berlokasi di Indonesia dibanding di Vietnam mungkin. Lalu yang terakhir tentu masalah birokrasi Indonesia yang masih cukup kompleks ya dibanding negara tetangga kita yang cukup cepat dan tidak berbelit-belit. Ada tidak kerugian bagi Indonesia jika Apple tidak memasarkan produk iPhone 16 di Indonesia? Untuk kerugian apa yang bangsa Indonesia rasakan jika tidak memasarkan Apple? Kalau menurut saya mungkin hanya kehilangan pasar ya, artinya peluang mendapatkan nilai pajak ya barang mewah terutama itu mungkin jadi hilang ya untuk pasar Apple. Tapi kalau menurut hemat saya tidak hilang 100% karena mungkin hanya switch ya dari produk Apple mungkin menjadi ke produk premium yang lain seperti Samsung mungkin ya atau Oppo ya mungkin yang levelnya premium gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia mungkin tetap membeli kualitas yang premium tapi di merek-merek yang berbeda. Mungkin seperti itu saja kerugian yang akan dirasakan Indonesia. Tapi yang langsung mungkin yang dirasakan oleh para distributor ya atau toko-toko official Apple ya mungkin itu akan lumayan berdampak mereka terhadap penjualan produk Apple terutama handphone Apple 16. Apa yang membuat pemerintah tidak merasa cukup bila Apple hanya membangun pabrik AirTag bukan produk handphonenya? Oke, dari sudut pandang pemerintah masalah pabrik Apple ini memang agak berbeda karena Apple dianggap produk yang presisius gitu ya. Artinya ketika Apple bersedia untuk membangun pabriknya di Indonesia, tentu ini akan membangun citra yang sangat positif kepada negara tersebut gitu ya. Artinya si negara tersebut dianggap sudah mampu untuk membangun pabrik yang high-tech, berarti juga dianggap negara tersebut juga efisien gitu ya, menguntungkan bagi Apple dan tentu yang paling terakhir dianggap juga negara tersebut sudah mempunyai infrastruktur digital tanda kutip untuk membangun produk-produk high-tech dan tentu ini akan ada efek domino ya ketika kita tanda kutip berhasil membangun pabrik Apple di Indonesia seperti itu. Demikian Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community, M. Tesar Sandikapura. Saya, Ari Yudhistira.